Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadasila Putri Salam Sadati dengan NIM 24660123 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Geologi Struktur. Sekarang kita masuk di landasan hukum geologi. Dalam geologi, kita berpegang pada prinsip Steno. Pertama, superposisi dalam kondisi normal. Lapisan bawah adalah yang tertua. Kedua, horisontalitas. Batuan sedimen sejatinya diendapkan mendatar. Jika miring berarti telah terjadi deformasi. Ketiga, kontinuitas lateral. Lapisan batuan menyebar luas kecuali terhalang sesuatu. Kita juga mengenal hukum cross cutting relationship, di mana struktur yang memotong pasti lebih mudah dari yang dipotong. Selanjutnya, geometri unsur struktur. Berdasarkan genesanya terbagi menjadi dua. Struktur yang pertama yaitu struktur primer, terbentuk bersamaan dengan proses pembentukan batuan, seperti pelapisan sedimen atau struktur aliran lava. Yang kedua, struktur sekunder, yaitu struktur yang terbentuk setelah batuan mengalami konsolidasi dan kemudian terkena gaya tektonik atau stres. Contohnya adalah kekar, sesar, dan lipatan. Selanjutnya, analisis ketebalan dan kedalaman. Ketebalan didefinisikan sebagai jarak tegak lurus antara dua bidang sejajar yang membatasi lapisan batuan. Kita mengukur secara langsung kita bisa mengukur secara langsung jika medannya memungkinkan, misalnya dengan tongkat jacop. Dan untuk kedalamannya adalah jarak vertikal dari permukaan ke arah bawah menuju titik atau bidang batuan tertentu. Selanjutnya, mekanika deformasi batuan terbagi menjadi dua, yaitu stress dan strain. Stress adalah gaya persatuan luas bekerja pada batuan, sedangkan strain adalah perubahan dimensi atau bentuk yang dihasilkan. Ada 3 jenis stres diferensial, yaitu tensional yang menarik, kompresional yang menekan, dan shear yang menggeser. Batuan akan merespons stres ini dalam tiga tahap, dimulai dari elastis, kembali ke bentuk semula, lalu daktil, berubah bentuk secara permanen tanpa patah, dan akhirnya mencapai fraktur atau patah. Selanjutnya, struktur fraktur dan join. Jenis yang paling umum adalah join atau kekar, yaitu retakan yang tidak menunjukkan pergeseran berarti. Kita mengenal shear join yang terbentuk akibat gaya geser dan biasanya berpola silang, serta tension join yang terbentuk akibat tarikan dan cenderung terbuka. Ada juga kekar unik seperti kolumnar join atau kekar tiang yang terbentuk karena penyusutan magma
saat pendinginan. Selanjutnya, geometri dan mekanisme lipatan. Lipatan adalah bukti nyata bahwa batuan keras pun bisa berperilaku seperti benda plastis jika diberi tekanan terus-menerus dalam waktu lama. Secara geometri, lipatan memiliki unsur-unsur Heinlein, garis pelengkung maksimum, terus axial plane bidang sumbu, dan limb sayap lipatan. Berdasarkan arah lengkungannya, kita mengenal anticline, lengkungan ke atas dengan batuan tertua di inti, dan syncline, lengkungan ke bawah dengan batuan termuda di inti. Dan yang terakhir, analisis sesar dan zona deformasi. Sesar atau patahan adalah rekahan yang disertai oleh pergeseran blok batuan secara signifikan. Kita membagi blok ini menjadi hanging wall, blok di atas sidang sesar, dan foot wall, blok di bawahnya. Jenis sesar ditentukan oleh para pergerakannya. Sesar normal akibat tarikan, sesar naik akibat tekanan kuat, dan sesar geser akibat gaya geser mendatar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saja.